Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memperkenankan kami untuk kemudian juga hadir di dalam diskusi perbukuan ini. Senang sekali saya Indra Laksana, Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama dengan para pembicara di sini dalam konteks untuk kemudian memandu jalannya diskusi perbukuan yang akan dilangsungkan dari agenda sekarang sampai nanti. Sebelumnya, ini mohon izin karena memang luar biasa yang hadir dengan kesibukannya yang sangat tinggi dan juga waktunya. Nanti kepada panas-panas yang lain, Pak Aris dan juga ini mohon izin nanti mungkin sekali akan didahulukan terlebih dahulu karena beliau sudah ada agenda. Kita akan diskusi formatnya, kemudian kita diskusi panel dan dari kami moderator juga nanti akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan nanti terutama untuk Ibu Dr. Stefani untuk juga nanti ada diskusi tanya jawab juga dari sesi penanya pengunjung yang ada di ruangan ini insya Allah. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu, tapi juga ini sepertinya akan dipersingkat saja berkaitan dengan biodata atau CV dari Ibu Stefani. Nama lengkap Dr. Stefani Riyadi. Kemudian kalau kita juga bisa melihat dari sisi pendidikannya, beliau BA di Filosofi and Theology di Eton College, kemudian AD.M in Philosophy and Educational Teacher College, Columbia University, dan AD.D in Organizational Change and Leadership, University of Southern California. Kemudian beliau juga menjadi Executive Director dari Pelita Harapan Group. Tentunya kita juga sangat mengenal kampus yang sangat populer dengan jaringan yang begitu luas, dan juga sebagai CEO dari buku digital Aku Lahir. Kemudian Bapak Ibu, itu perkenalan singkat dari profil dari Ibu Dr. Stefani Riyadi. Mohon izin saya kemudian membuka dengan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, terutama ini berkaitan dengan apa yang menjadi poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh Ibu Dr. Stefani, terutama terkait dengan tren-tren terkini dalam industri penerbitan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta menjawab tantangan pergeseran preferensi pembaca. Ini tema yang sangat menarik karena memang ini situasi yang kita hadapi. Bagaimana kemudian penerbit juga sering kebingungan dengan pembacanya saat ini, yang dulu membeli bukunya sekarang sudah jauh berbeda, begitu ya. Terutama juga dengan perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, dan itu semua tentunya harus disikapi dengan sangat baik oleh kita semua insan perbukuan. Pertanyaan pertama, Bu Stefani, bagaimana Bu Stefani bisa melihat sebenarnya perubahan paling signifikan dalam dunia perbukuan di 5 tahun terakhir ini, terutama pasca pandemi ini? Silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada IKAPI untuk undangannya pada hari ini. Sungguh suatu kehormatan untuk saya berada di sini, Pak. Kita ketemu tahun lalu dalam rangka buku Aku Digital, dan sekarang tentunya support yang diberikan oleh IKAPI dan para penerbit sangat luar biasa. Jadi hari ini mungkin saya ingin sharing dua perspektif ya Pak ya, dan saya bukan pengamat media atau dunia penerbitan, jadi mungkin ini berangkat dari pengalaman saya sebagai educator, seorang pendidik. Tetapi saya lihat ada dua tren yang mungkin saya ingin sharing hari ini. Yang pertama tentunya adalah tren untuk menggunakan platform digital, dan mungkin secara singkat cerita penggunaan platform digital untuk sekolah-sekolah kami berangkat pada suatu kebutuhan untuk, seperti yang Pak Mukti katakan, menumbuhkan cinta membaca dan cinta untuk terus belajar.
Nah, ketika kita keliling ke sekolah-sekolah di daerah, termasuk sekolah-sekolah kita sendiri, yang kita temukan adalah sekolah-sekolah tersebut sangat kekurangan buku. Terutama perpustakaannya mengandung buku-buku yang udah tua banget. Kadang-kadang kita ketawa karena saking crispy-nya pas dibuka bukunya langsung kertasnya langsung patah gitu ya. Jadi oleh karena itu ini availability of resources dan kebutuhan untuk meningkatkan cinta membaca, terutama campaign kita yaitu one book a day. Kalau misalnya anak-anak membaca atau dipapar satu buku sehari, setidaknya mereka sampai usia 5 akan terpapar lebih dari 260.000 kata-kata tambahan begitu ya Pak. Jadi membaca itu sangat penting dan kita ingin sekali untuk anak-anak bisa membaca. Tapi kalau misalnya buku-buku terbatas di perpustakaan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa suplemen masalah ini dengan teknologi yang ada. Jadi bukan menggantikan buku-buku, tetapi justru menambahkan akses kepada para penerbit untuk menjangkau anak-anak yang khususnya ada di daerah dan daerah 3T juga. Jadi oleh karena itu mungkin tren pertama yang kami lihat adalah meningkatnya penggunaan platform digital termasuk buku aku dan lain-lain untuk mengakses bahan-bahan bacaan. Mungkin tren yang kedua yang saya lihat adalah tentunya perubahan, ini sedikit lebih filosofis ya Pak, tapi pusat pengetahuan. Karena kalau misalnya kita lihat di dalam sejarah, saya baru baca mengenai Library of Alexandria di tahun 300 tahun sebelum Masehi. Orang bisa jalan berhari-hari untuk ke perpustakaan untuk baca dan menggali informasi, mencari ilmu begitu ya. Zaman saya SMA, saya ke perpustakaan sekolah kita buka ensiklopedia. Tetapi zaman sekarang itu beda sekali karena ada demokratisasi produksi informasi di mana siapapun dan kapanpun saja bisa membuat konten. Besok saya bangun, saya mau bikin buku anak juga udah ada tools AI dan lain-lain untuk membantu saya untuk melakukan itu. Tetapi dengan banyaknya publikasi, banyaknya penulisan dan siapa aja bisa menerbitkan apa saja, justru ada satu krisis yang baru, yaitu krisis trust. Siapa yang bisa verifikasi bahwa sebuah informasi itu sudah terkurasi dan sudah ada yang membaca dan memvalidasi bahwa informasi itu akurat dan juga informasi itu appropriate untuk anak-anak atau audiensi yang akan membaca. Dan oleh karena itu, gara-gara perubahan ini saya melihat justru role penerbit itu semakin penting lagi. Bukannya role penerbit atau penulis tergantikan, tetapi justru kita perlu melihat kepada mitra-mitra yang sudah mempunyai reputasi, yang sudah mempunyai trust dari masyarakat untuk menjadi mitra sekolah, untuk menjadi suplemen untuk pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi mungkin secara singkat itu dua observasi yang saya lihat Pak. Jadi menarik ya, karena kemudian dari dua hal itu, pertama yang pertama misalkan ya, apakah juga ini menjadi indikasi sebenarnya pergeseran dari preferensi anak-anak muda sekarang, terutama Gen Z begitu ya, terhadap buku-buku yang dibacanya atau kemudian apa yang produk-produk yang dibacanya kan. Sekarang tidak hanya berbasis pada buku, tapi juga pada platform-platform yang seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terkait dengan preferensinya, apakah ini juga sebagai indikasi Bu, bahwa kemudian juga terjadi pergeseran begitu ya, dari yang tadinya memang buku-buku ini fisik saja begitu ya, tapi kemudian juga dipengaruhi dari pertumbuhan tren platform-platform yang tadi Ibu sampaikan. Mungkin menurut saya bukannya pergeseran tapi diversifikasi ya Pak ya. Jadi harapannya kan bukannya digital itu menggantikan buku cetak, tapi bagaimana kita bisa mempunyai berbagai media dan kesempatan untuk anak-anak lebih terpapar dan cinta membaca dan juga bisa membuka wawasan mereka ke hal-hal yang baru seperti itu. Tadi menarik, Bu Stefani juga menyampaikan terkait dengan perkembangan teknologi, termasuk juga AI yang tadi Bu Stefani sampaikan. Saya memahami bahkan di Pelita Harapan itu juga bahkan membangun satu fakulti khusus terkait dengan AI, Artificial Intelligence. Nah ini kaitannya dengan industri di perbukuan nih Bu Stefani ya, karena kita memahami para penerbit ini masih gamang, galau, dan kemudian juga mungkin takut ya dengan hadirnya AI ini mendisrupsi proses-proses
penerbitan atau penghasilan buku yang kemudian akan dilakukan oleh penerbit. Nah, dalam hal ini Bu Stefani memandang AI ini sebenarnya seharusnya perannya seperti apa di dalam kemudian atau kemudian bagaimana penerbit itu dapat memanfaatkan AI ini di dalam pengembangan buku-bukunya tanpa kemudian juga khawatir dengan masalah tadi validitas, kemudian akurasi poin-poin yang tadi Bu Stefani sampaikan. Menurut saya AI harus diposisikan sebagai pendukung, bukan sebagai pengganti. Kalau misalnya salah satu contoh ya Pak, sesuatu kejadian nyata di dalam 1-2 bulan terakhir ini di Australia, mungkin Bapak juga baca di berita, ada sebuah consultancy firm yang memproduksi laporan untuk pemerintah Australia senilai 440.000 Australian dollars. Dan ketika laporan itu keluar, ternyata setelah dibaca mengandung lebih dari 20 kesalahan di dalam laporan tersebut karena AI yang digunakan itu halusinasi. Jadi citasi yang nggak ada dia taruh masuk, penulis nama-nama orang yang nggak ada dia taruh masuk, dan dia rekayasa data-data dan informasi di dalam laporan itu tersendiri. Itu adalah contoh apa yang bisa terjadi kalau kita menggunakan AI secara buta-buta. Kalau AI digunakan sebagai kepanjangan tangan untuk kita lebih berkreasi lagi, bisa lebih kreatif, bisa lebih cepat produksi, hal itu menurut saya membantu. Tetapi beda dengan AI yang diposisikan sebagai sesuatu yang kita rely on ya. Jadi kita tanya AI dan hasilnya langsung diambil, langsung kita pakai. Bahkan CEO Google pun mengatakan bahwa AI itu banyak masalahnya dan sampai sekarang belum sempurna. Maka itu paling penting kita perlu menempatkan diri di atas AI sebagai tool dan kepanjangan tangan untuk membantu melakukan apa yang perlu kita lakukan. Artinya kemudian memang seharusnya AI ini menjadi tools untuk mengoptimalisasi justru buku-buku yang nanti akan dihasilkan oleh para penerbit begitu ya, untuk menunjang tujuan dari penerbitannya, bukannya kemudian malah menghambat atau bahkan tadi malah menjadi isu-isu berkaitan dengan etik ya, berkaitan dengan permasalahan halusinasi atau kemudian ketidakvalidan terhadap data dan sebagainya. Nah, tentunya tapi kemudian ini sebagai sebuah teknologi juga ini akan menjadi sebuah dorongan untuk membentuk sebuah model bisnis yang baru dalam industri perbukuan nih, Bu Stefani memandang kedepannya model bisnis penerbitan itu seperti apa yang memang kemudian juga bisa yang bisa berkembang dan kemudian juga naik daun begitu ya, relevan dengan terutama juga bisnis di Indonesia. Mungkin untuk model bisnis banyak Bapak Ibu di sini yang mungkin lebih mengenal dari saya Pak, karena saya bukan di dalam industri percetakan. Tetapi yang saya bisa katakan adalah saya melihat suatu platform yang 2 bulan yang lalu datang dari China. Platform itu bisa melakukan desain ilustrasi dan juga penulisan teks dengan sangat cepat, sangat akurat. Dan dulu kalau misalnya kita pakai AI mungkin jarinya kita bisa ada 6 begitu ya, atau kayak kupingnya ada 3. Tapi dengan platform baru sudah jauh membaik dan kedepannya pasti jadi lebih baik lagi. Kita menyambungkan keperluan misalnya sekolah-sekolah dengan buku-buku yang diproduksi atau media-media yang diproduksi, dan itu memerlukan relasi dan memerlukan keterkaitan yang sangat erat antara penerbit dan sekolah-sekolah untuk meeting the school needs. Dan oleh karena itu menurut saya role penerbit sebagai curator itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa tergantikan, karena dan curating role itu tidak bisa dilakukan oleh AI seperti itu. Jadi added value dan added benefitnya mungkin perlu dipikirkan, bukan hanya sekedar mencetak buku aja seperti yang Pak Mukti katakan, tapi buku yang menarik dan juga buku yang tersambung dengan capaian pembelajaran, dengan assessment, dan dengan kebutuhan-kebutuhan lain, pedoman guru misalnya yang ada di dalam sekolah-sekolah seperti itu. Berkaitan dengan tadi yang Bu Stefani sampaikan, apakah ini juga yang menjadi landasan Bu Stefani kemudian juga membuat satu bisnis yang buku digital begitu ya,
yang kalau saya cermati juga ini tentang buku anak tapi juga very interaktif begitu dengan konten-konten dan juga source buku dari banyak pihak, tapi juga ada sentuhan-sentuhan yang berbasis pada perkembangan teknologi. Apakah juga ini bagian dari visi yang tadi juga disampaikan? Ya betul, dan visi kita melalui buku aku adalah bukan untuk ya make a lot of money atau disrupt the industry begitu ya, tapi itu asal mulanya adalah kebutuhan dari sekolah-sekolah kami sendiri untuk mempunyai banyak buku. Jadi saya lihat dari penerbit-penerbit yang ada di sini, buku-buku bagus itu banyak banget Pak, tapi sayangnya karena satu alasan atau lain susah sekali untuk mendapatkan buku dengan volume yang besar ke sekolah-sekolah kami, terutama yang lokasinya di 3T atau di daerah terpencil. Dan oleh karena itu platform digital menjadi tool yang sangat penting dan sangat membantu untuk menjangkau anak-anak yang perlu membaca lebih banyak buku lagi. Saya melihat jam dulu, karena memang ini waktunya sangat terbatas, mungkin juga memberikan kesempatan 10 menit mungkin ya, karena Ibu Dr. Stefani ini waktunya sebenarnya jam 12:10 itu sudah harus hadir di lokasi ya, tapi tadi memberikan kesempatan lagi, mungkin dari para hadirin yang hadir sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan beberapa pemaparan, terutama juga saya lihat juga memang beliau sangat concern sekali dengan dunia pendidikan, dan tentunya ini korelasinya terhadap buku itu begitu luar biasa. Silakan, mungkin barangkali silakan. Satu, kemudian dua, satu lagi saya silakan Ibu yang. Jadi kita sudah ada 3 penanya, mudah-mudahan bisa kita efektifkan untuk 10 menit ke depan. Silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Rahman Agus dari Penerbit Bestari. Kita sudah kerjasama dengan buku aku, kurang lebihnya sekitar 100 judul. Ya. Nah, yang pengen saya tanyakan, di buku aku itu ada jenjang, ya jenjang. Itu mengacu kemana jenjang itu? Kalau sekarang kita lihat bahwa di Indonesia, terutama Kemendikbud itu kerjasama dengan inovasi, kalau nggak salah saya dan juga Turik, mereka bikin buku berjenjang, A, B, C gitu ya. Nah, buku aku saya lihat juga punya jenjang. Nah, kira-kira apakah mengacu sama dengan hal tersebut atau punya jenjang sendiri? Itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab dulu ya. Jadi kita mempunyai 2 jenjang Pak. Yang satu untuk buku-buku dalam bahasa Inggris, yang kedua adalah untuk buku-buku dalam bahasa Indonesia. Kalau buku-buku dalam bahasa Inggris kami menggunakan jenjang yang sudah well established, yaitu namanya Lexile. Lexile itu dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Metametrics, dan mereka sudah melakukan riset bertahun-tahun untuk perfect the reading leveling begitu Pak. Untuk yang bahasa Indonesia kami menggunakan framework yang dikembangkan oleh Kementerian dan juga Inovasi. Tetapi yang kami temukan adalah framework tersebut perlu lebih detail lagi. Mungkin secara teknisnya ada tim buku aku juga yang bisa sharing, tapi untuk hal operasional itu kurang detail dan kurang teknis, dan oleh karena itu kami bekerja sama dengan researcher yang ada di Universitas Pelita Harapan maupun berbagai universitas lain untuk mengembangkan sebuah riset paper mengenai readability. Jadi mereka ada menganalisa teks dan juga menyusun readability of the text dan menggunakan itu untuk masuk ke dalam framework buku aku untuk buku bahasa Indonesia. Jadi sekilasnya kita ada dua skala atau dua framework jenjang yang digunakan. Untuk backupnya juga menggunakan AI itu. Untuk sekarang AI belum kita gunakan. Yang kita gunakan mostly untuk analisa teks ya. Jadi ketika ada teks itu kan agak lama ya kalau misalnya kita harus hitung dan analisa, jadi AI digunakan, dan juga untuk voice over di dalam buku. Oke, terima kasih. Lanjut, cukup Pak Raymond? Cukup, terima kasih. Bu Kartini, di ujung. Terima kasih banyak, selamat siang. Terima kasih Bu Stefani atas pemikirannya, supportnya kepada IKP juga. Ya, saya merasa bahwa kami sebagai penerbit, saya dari Yayasan Obor ya, memang peran penerbit itu penting ya, kami bukan percetakan.
sehingga semuanya peran-peran itu harus dilakukan oleh penerbit editor. Jadi itu orang. Nah sekarang dengan adanya AI, kami memang sangat terbantu. Jadi untuk cek dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa seperti tadi info-info dari luar itu halu atau apalah ya, itu kan mengerikan. Jadi menjadi nggak terbantu. Nah, bagaimana menurut Bu Stefani kalau AI itu harus mempunyai sumber yang jelas, misalnya dia berlisensi atau bagaimana? Apakah Bu Stefani ada ide? Kebetulan di Indonesia juga ada lembaga manajemen kolektif, di mana saya juga dengan Pak Aris juga ada duduk di situ, juga Pak Setia Dharma pembinanya. Nah, itu kami ingin mendekati AI supaya mereka itu menggunakan sumber yang benar. Nah, itu bagaimana usul atau saran dari Bu Stefani mengenai ke depan, karena itu sangat menguntungkan adanya AI. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Nanti mungkin Pak Wahyu boleh tambahin juga ya. Tapi Pak Aris boleh tambahkan juga. Tapi menurut saya AI itu kan adalah mempunyai banyak layer ya Bu ya. Dan ada layer yaitu language model. Itu adalah ChatGPT dan juga DeepSeek. Tetapi kami bisa menambahkan layer tambahan di mana informasi itu terkurasi. Dan banyak perusahaan juga melakukan hal ini. Jadi contohnya di UK ya, di United Kingdom ada sebuah perusahaan yang menggunakan AI tapi khusus terkurasi untuk pendidik. Jadi ketika guru-guru misalnya mau membuat rencana pembelajaran atau membuat assessment atau membuat examination, mereka bisa memakai tool dari perusahaan ini untuk yang lebih trustworthy, dan datanya juga sudah tersortir. AI modelnya sudah di-train menggunakan data-data set yang sudah terverifikasi. Jadi tentunya ada cara-cara dan juga ada perusahaan yang pasti terus mengembangkan hal-hal seperti ini. Jadi kedepannya semoga kita juga bisa mempunyai AI platform yang lebih akurat lagi, yang lebih trustworthy, yang bisa lebih membantu lagi untuk penerbit dan juga untuk pendidik seperti kami. Berarti itu Sobat Lain aja ya Bu. Nanti akan sampai pada waktunya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kartini akan terjawab begitu ya. Semua ada solusinya. Baik, selanjutnya silakan. Selamat siang, Ibu Dr. Stefani. Perkenalkan, nama saya Siska dari penerbit Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Bali. Ibu Stefani sangat luar biasa ya, sepak terjangnya tadi sudah melakukan need analysis ke daerah-daerah, kemudian menambahkan akses juga ke daerah-daerah sehingga buku itu bisa sampai ke sana. Saya akan bertanya sedikit teknis ya Ibu. Jika kami nanti juga punya rencana yang sama untuk melakukan program pengabdian kepada masyarakat, digitalisasi yang Ibu maksud ini, apakah nanti setiap murid itu bisa mengakses melalui devices seperti mobile phone? Berarti akan muncul hal baru. Mereka harus mengadakan devices atau mengadakan gitu ya pihak sekolah. Kemudian yang kedua, apakah ini nanti akan diletakkan atau dipusatkan di perpustakaan sehingga beberapa sekolah bisa akses ke sana, atau ada mungkin ruang atau fasilitas seperti tempat tersendiri yang bisa diakses, didatangi, atau ya seperti apa Bu? Itu seperti pertanyaan saya. Hal yang sudah Ibu Stefani lakukan sehingga kami nanti bisa melakukan hal yang sama dari apa yang sudah Ibu Stefani lakukan. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Bu Siska untuk pertanyaannya. Jadi memang penggunaan buku aku itu memerlukan device. Jadi buku aku bisa diakses lewat handphone, bisa diakses melalui tablet dan juga melalui komputer. Tapi kita juga menyadari bahwa apalagi di daerah 3T tidak semua orang mempunyai device tersebut. Oleh karena itu kita selalu bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan buku aku. Yang pertama karena kita mau buku aku untuk relevan ke materi pembelajaran di sekolah. Kita mau integrated into language learning. Yang kedua adalah kita juga tahu kebanyakan sekolah sudah mempunyai computer lab. Jadi kalau misalnya anak-anak pun tidak mempunyai device untuk mengakses buku aku, mereka bisa difasilitasi oleh sekolah dan mengakses melalui sarana dan prasarana sekolah seperti itu. Oke, terima kasih. Masih memungkinkan untuk dua pertanyaan lagi, Bu Dewan. Jadi
Sudah cukup ya. Terima kasih banyak ini Ibu Dr. Stefani atas pemaparannya atau kemudian diskusinya yang sangat menarik. Tentunya ini situasi yang memang pasti kita akan hadapi ke depan, perkembangan platform sebagaimana yang tadi Ibu Stefani sampaikan, kemudian juga perkembangan AI yang nanti pasti juga akan sampai pada waktunya dia akan terus improve dengan situasi-situasi yang ada. Dan tentunya digitalisasi terkait dengan yang tadi di highlight ini bukanlah untuk mendisrupt atau menggantikan industri perbukaan cetak, tapi ini menjadi pendamping atau penyerta dan penguat bahkan dari buku-buku fisik yang tentunya juga selama ini sudah ada dan dibaca oleh masyarakat kita. Terima kasih banyak Ibu Dr. Stefani atas waktunya dan kesempatannya. Mohon izin, mungkin karena juga ada agenda yang lain, begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih juga. Mungkin pesan saya terakhir, kalau Bu Siska mau tanya-tanya, kita juga ada tim dari buku aku, Bu. Kita happy to share. Bu Catherine boleh angkat tangan, Bu? Ya, jadi mungkin Bu Catherine bisa menjadi point of contact dan happy to support however we can. Ya, thank you semuanya untuk waktunya dan kesempatannya untuk sharing pada siang hari ini. Terima kasih Bu Stefani atas waktunya dan kesempatannya. Dan ini ada cenderamata yang akan disampaikan oleh Pak Aris. Aku juga